Syekh Siti Jenar, menurut salah satu sumber, beliau lahir pada tahun 1426 Masehi di Persia dengan nama Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sementara sumber lainnya menyebutkan nama asli beliau ialah Hasan Ali Al-Husain. Setelah dewasa, beliau diberi gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Beliau juga dikenal dengan berbagai nama sesuai dengan daerah yang pernah beliau datangi saat berdakwah, seperti Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, Puyang Lawak Raja, dan Sunan Jepara. Beliau kemudian menuntut ilmu di Baghdad, Irak selama kurang lebih 17 tahun. Kemudian ia memulai perjalanan dakwahnya hingga tiba di Malaka. Di Malaka, beliau dikenal dengan Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Jabarantas. Setelah lama berdakwah di Malaka, dilanjutkan menuju ke Jawa, mengikuti sepupunya yaitu Syekh Datuk Kafi, tepatnya di daerah Giri Amparan Jati. Selama berdakwah di sana, beliau mendapatkan banyak pengikut, baik golongan bangsawan maupun rakyat jelata, hingga mampu mendirikan pesantren di daerah Lemah Abang, Cirebon. Hingga pada saat Raden Patah dinobatkan menjadi Adipati Anom, menyadari dengan kondisi Majapahit yang kala itu tengah kacau dan tidak kondusif, akhirnya mengadakan pertemuan dengan para ulama atau wali dan juga para cendekiawan. Dalam pertemuan tersebut terpilihlah beberapa ulama atau wali yang menjadi Dewan Penasehat di Demak. Mereka adalah Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Said atau Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung, Abdullah Asari atau Sunan Mejagung, Syekh Bentong Musanuddin, dan Raden Abdul Jalil atau Sunan Jepara. Selain menjadi anggota Dewan Penasehat, Syekh Siti Jenar juga mendapatkan gelar yaitu Waliul Ilmi, wali yang menguasai banyak ilmu keagamaan atau seorang yang kuat ilmunya. Kala itu ia juga dikenal dengan Sunan Jepara. Beliau menjabat sebagai Dewan Penasehat hingga sekitar tahun 1517 Masehi, yaitu ketika beliau wafat. Meskipun ada beberapa sumber yang mengisahkan bahwa beliau wafat karena dieksekusi mati karena dianggap menyebarkan aliran sesat, namun semua itu belum terbukti sama sekali kebenarannya. Adapun beberapa pengikut atau murid Syekh Siti Jenar dieksekusi mati bukan karena bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan lebih kepada bertentangan dengan hukum kerajaan. Demikianlah kisah dari Syekh Siti Jenar. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.